Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memberikan sebuah informasi atau sebuah materi layanan bimbingan konseling, yaitu materinya menggunakan media sosial dengan bijak. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kalian semua pasti tahu tentang media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Biasanya istilah ini disebut dengan dunia maya. Selain sangat penting, media sosial juga memiliki dampak besar bagi kehidupan kita. Contohnya, ada seseorang yang awalnya bukan siapa-siapa ketika bisa menjadi seseorang yang dikenal berkat media sosial. Begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, kita haruslah menggunakan media sosial dengan bijak. Lalu, bagaimana caranya menggunakan media sosial dengan bijak? Yang pertama, mematuhi norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum dalam bermedia sosial. Norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum tidak hanya berlaku di dunia nyata, namun juga berlaku di dunia maya. Yang kedua, menjaga privasi. Kebebasan dalam bermedia sosial bukan berarti semua kehidupan pribadi bisa diumbar. Seringlah hal mana yang boleh diketahui publik dan mana yang hanya cocok untuk konsumsi pribadi. Contohnya, memasang identitas asli namun tidak bersifat pribadi. Fungsi utama media sosial itu untuk silaturahmi dan memudahkan orang lain menemukan kita. Tidak membagikan data pribadi di media sosial, menghindari dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab, serta memasang foto profil yang wajar tanpa hal negatif, dan pastikan akun kalian memiliki proteksi keamanan yang baik. Yang ketiga, memilih-milih pertemanan. Tidak asal menambah dan menerima pertemanan yang kemungkinan membawa efek negatif. Yang keempat, hindari akun berisi konten negatif. Abaikan atau hindari akun yang berisi konten negatif dengan kalimat yang berisi kebencian, provokatif, dan sara. Yang kelima, gunakan untuk pengembangan diri. Jadikan media sosial ini sebagai media untuk bertemu dan belajar dari orang-orang yang hebat. Yang keenam, pikir dahulu sebelum posting atau membagikan status. Biasakan saat memposting adalah hal yang dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi, dan hindari body shaming atau pencemaran nama baik. Body shaming itu berupa ejekan atau hinaan terhadap bentuk wajah, warna kulit, ataupun postur seseorang. Terus, konten atau status yang dibagikan tidak mengandung unsur sara dan hoax. Sara itu sentimen terhadap suku, ras, dan agama. Sedangkan hoax, berita palsu atau berita bohong. Yang terakhir, saring sebelum sharing. Dalam membagikan informasi, jangan langsung bagikan. Pilihlah mana yang benar, mana yang menebar kebencian. Hindari menulis sindiran kepada orang lain yang terlibat masalah. Yang ketujuh, jauhi emosi. Hindari menggunakan media sosial saat kalian sedang emosi. Ketika kita sedang marah, kita tidak terkontrol dalam mengetik kata-kata, sehingga kita bisa membuat dampak buruk. Dan yang kedelapan, hindari perdebatan. Hindari perdebatan di media sosial yang mengarah pada hal yang tidak sehat. Yang kesembilan, jangan asal komentar.
Berikut ini komentar yang bisa terjerat Undang-Undang ITE. Yang pertama, ada komentar hoax. Yang kedua, komentar mengandung ancaman. Yang ketiga, komentar melanggar kesusilaan. Dan yang terakhir, komentar mengandung sara. Yang ke-10, cara menghindari asal komentar di media sosial. Caranya yaitu tanamkan sikap menghargai antar sesama pengguna media sosial dan selalu berpikir positif. Mungkin ada beberapa saran-saran dari saya dalam bermedia sosial, yaitu sebisa mungkin jangan berlebihan dalam menggunakan media sosial. Jika berlebihan pasti hasilnya tidak baik, dan usahakan penggunaannya berkaitan dengan hal-hal yang positif. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga materi ini atau informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.